Romusa, kerja paksa Soekarno untuk Jepang yang membunuh 300.000 jiwa. Kerja paksa di era penjajahan Jepang yang biasa disebut dengan Romusa adalah termasuk buah tangan kebijakan Presiden Soekarno. Para pekerja tersebut dihimpun langsung oleh Presiden Soekarno sebagai konsekuensi langsung dari kebijakan politik terkait kesepakatannya dengan Kaisar Jepang Tenno Heika untuk mempercepat dan mendukung proses kemerdekaan Indonesia. Kedatangan Jepang pada tanggal 1 Maret 1942, sebelum matahari terbit, mulai mendarat di 3 tempat di Pulau Jawa, yaitu Teluk Banten, Erentanota, Jawa Barat, dan Kragen, Jawa Tengah. Pendaratan ini disambut antusias oleh rakyat Indonesia. Kedatangan Jepang memberi harapan baru bagi rakyat Indonesia. Tenang kalian semua, kami di sini dari pihak Jepang akan melindungi dan menyelamatkan kalian dari Belanda. Mari kita mengusir Belanda dari negeri ini. Ya, ayo, hore, hore. Setelah merebut kekuasaan dari pihak Belanda di 3 tempat di Pulau Jawa dan meyakinkan rakyat Indonesia bahwa Jepang melindungi mereka, serangan Jepang kepada Belanda berlanjut di daerah lain, salah satunya adalah Bandung. Belanda menyerah pada Jepang. Pada tanggal 5 Maret 1942, tentara Jepang menyerang daerah Bandung dari arah utara. Ketika Siater digempur oleh Jepang, tentara Hindia Belanda mundur ke Lembang. Hingga pada 7 Maret 1942, Lembang berhasil dikuasai. Pihak Belanda meminta penyerahan lokal, tetapi Jenderal Imamura menuntut penyerahan total dari semua pasukan Serikat Indonesia. Perusahaan saya ke sini meminta penyerahan lokal Jepang untuk pihak Belanda. Tetapi ada syaratnya. Apakah syaratnya? Kamu harus menyerahkan total semua pasukan serikat yang ada di Jawa. Tidak, saya tidak setuju. Semua terserah kamu. Jika pihak Belanda tidak menerima persyaratan tersebut, tidak ada jalan lain daripada meneruskan pertempuran tersebut. Bandung akan kami hujani bom-bom oleh kapal terbang, walaupun kami sudah mengasih kesempatan untuk mempertimbangkan persyaratan itu. Baiklah kalau begitu, kami pihak Belanda menyetujui persyaratan tersebut dan kami pihak Belanda mengaku kalah, akan memberikan serah terima kekuasaan, pangkalan udara Kalijati, serta menyerahkan total pasukan Serikat Jawa kepada Jepang. Terima kasih. Jepang menarik simpatik Bung Karno dan rakyat Indonesia. Menyerahnya Belanda kepada Jepang dianggap sebagai akhir penjajahan Belanda dan dimulainya era baru di mana bangsa-bangsa Asia yang dipelopori Jepang dapat berdiri di atas kakinya sendiri. Keyakinan itu bertambah kuat ketika Jepang memperkenalkan diri sebagai saudara tua bangsa-bangsa Asia serta mengumandangkan propaganda gerakan 3A pada tanggal 29 April 1942.
dari pihak Jepang akan mengikuti perang Pasifik. Apabila kami menang, maka bangsa-bangsa Asia akan mendapatkan kemerdekaannya, dan bangsa-bangsa Asia juga akan mendapatkan kemakmuran bersama bangsa-bangsa Asia yang lainnya. Oleh karena itu, saudara-saudara Indonesia, maka saya minta kalian untuk bergabung dan memberikan semangat serta dukungan kalian agar kami menang dari peperangan ini. Alasan itu belum cukup bagi kami. Tapi kami sudah membebaskan rakyat Indonesia yang dibuang dan ditahan oleh Hindia Belanda. Kami juga sudah membebaskan rakyat Indonesia untuk mengibarkan bendera Indonesia berdekatan dengan bendera Jepang. Kami juga sudah memberikan kemakmuran bagi rakyat Indonesia. Baiklah kalau begitu. Lalu apa yang dimaksud dengan gerakan 3A dan apa tujuannya? Organisasi ini akan membantu kalian untuk menuju kemerdekaan. Kami akan mementingkan kepentingan kalian dan mencoba untuk membantu kalian. Maka himpunlah semua orang untuk mengikuti organisasi kami. Baiklah. Selain meyakinkan rakyat Indonesia, Jepang juga meyakinkan Bung Karno untuk merekrut rakyat Indonesia bergabung membantu Jepang dengan menjadi Romusa. Bung Karno yang diiming-imingi dengan janji kemerdekaan tersebut akhirnya setuju dengan perjanjian tersebut. Bung Karno memelopori Romusa. Bung Karno yang telah termakan iming-iming Jepang kemudian berpidato mengajak masyarakat Indonesia untuk menjadi Romusa. Bung Karno menghimpun hampir kurang lebih 300.000 jiwa rakyat Indonesia untuk dijadikan Romusa dan dikirim ke berbagai daerah untuk bekerja, membangun jalan dan menjadi penambang. Tak main-main, Bung Karno pun ikut menjadi Romusa dengan mengenakan pita yang bernomor 970. Saudara-saudaraku, apakah kalian ingin merdeka? Jika ingin merdeka, kita bantu untuk menangkan perang Pasifik. Marilah kita bergabung menjadi Romusa dan menangkan Jepang demi kemerdekaan. Ayo. Kita dijajah oleh Belanda, marilah kita bangkit untuk kemerdekaan kita. Merdeka! Setelah mendengarkan pidato Soekarno, kurang lebih 300.000 rakyat Indonesia bergabung menjadi Romusa dan dikirim ke berbagai daerah untuk diperbudak, bekerja paksa membangun jalan dan fasilitas untuk Jepang. Romusa bergabung membantu Jepang dengan menjadi Romusa. Bung Karno yang diiming-imingi dengan janji kemerdekaan tersebut akhirnya setuju dengan perjanjian tersebut. Setelah merebut hati pribumi, Jepang pun memanfaatkan simpati pribumi. Mereka memperbudak pribumi melalui Romusa. Penindasan kejam ini bahkan lebih kejam dari Belanda. Jangan malas, dasar kau bodoh. Ayo kerja! Dasar kau orang berbuat tampang saja kamu bodoh. Pergi kau bocah ingusan. Pergi sama kecil ini! Cepat selesaikan ini atau kau tidak akan makan hari ini. Setan dasar kau rakyat jelata! Apa ini? Sangat tidak enak. Siapa yang mengizinkan kamu makan? Tapi Tuan, kami selama 3 hari belum makan dan kami siang dan malam terus bekerja. Siapa yang peduli itu? Jeder, mati. Begitulah kekejaman para tentara Jepang menyiksa para Romusa seperti binatang hingga mati. Dan kesalahan Soekarno yang turut menjerumuskan rakyat seperti Romusa. Soekarno sangat menyesal karena kesalahan tersebut dan penyesalan tersebut dibawa hingga ia meninggal.